Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami ada di hadapan Bapa, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami lewat firman-Mu, karena kami mau berjuang untuk hidup benar-benar benar di hadapan Bapa, hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, supaya di sepanjang hari hidup kami, kehidupan kami terus ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Sampaikanlah firman-Mu, hamba-Mu ini hanya alat. Biarlah firman-Mu memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus benar-benar sadar ada hal yang harus kita perkarakan dengan serius, yang harus kita perjuangkan di sepanjang umur hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini. Kenapa saya katakan bahwa ada hal yang harus kita perjuangkan dan harus kita perkarakan dengan serius di sepanjang umur hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini? Karena ini menyangkut masa depan kehidupan kita di kekekalan. Hal yang harus kita perjuangkan itu adalah kita harus berjuang sampai pada akhirnya kita bisa mendapatkan pengakuan dari Bapa di sorga bahwa kita layak menjadi anak-anaknya. Kenapa saya tekankan akan hal ini? Karena begini saudaraku, di dalam kehidupan kekristenan banyak orang melihat atau memandang hidup kekristenan itu sebagai sesuatu yang gampang, di mana tidak perlu ada perjuangan apa-apa. Yang penting hidup saja sebagai orang Kristen atau orang percaya, lalu nanti kalau mati diakui sebagai anak-anak Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Saudaraku, saya harus katakan pandangan hidup kekristenan seperti ini adalah satu pemahaman yang tidak tepat. Atau kalau mau dikatakan dengan kalimat yang lebih tegas lagi, pandangan hidup kekristenan seperti itu adalah pandangan hidup atau pemahaman hidup kekristenan yang salah. Kenapa saya katakan itu salah? Karena begini, kita harus mengerti, menjadi anak-anak Allah Bapa di sorga itu tidak akan terjadi secara otomatis, ya. Atau dengan kata lain dapat dikatakan masuk surga itu tidak otomatis, tidak gratis. Tetapi banyak orang berpikir kalau sudah percaya kepada Yesus sudah cukup, pasti masuk surga. Saudaraku, konsekuensi terbesar dalam kehidupan kita hidup sebagai orang percaya adalah kita harus sadar kita sudah tidak lagi memiliki hidup. Kita tidak punya kuasa lagi atas kehidupan kita. Segenap hidup kita milik Tuhan. Sudah beberapa kali saya menekankan akan hal ini, supaya kita tidak menjadi orang yang lupa diri, supaya kita tidak memiliki pemahaman kekristenan yang salah. Kristen itu sama seperti Kristus, dan itu artinya di sepanjang umur hidup kita, selama kita masih hidup di dunia ini, harga yang harus kita bayar adalah kita harus berjuang untuk memiliki hidup yang benar-benar sama seperti Kristus. Kalau tidak, saya harus katakan, maaf, Allah Bapa di sorga tidak akan pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Perhatikan itu saudaraku. Jadi hidup sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya itu kita harus sadar, kita harus mengerti memang benar di dalam Yesus kita ditebus supaya kita bisa dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Tetapi bukan berarti semua sudah selesai. Setelah kita ditebus, setelah kita dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga, bukan berarti kita pasti akan diterima secara otomatis untuk menjadi anak-anak Allah. Tidak seperti itu saudaraku.
Karena harga yang harus kita bayar adalah di sepanjang hari hidup kita harus berjuang sampai kita menutup mata. Kehidupan kita harus ditemukan sama seperti Kristus, atau dengan kalimat lain, kehidupan kita harus dipandang layak dan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Perhatikan itu. Filipi pasal 3 ayat 7 ayat 8. Seorang seperti Rasul Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Perhatikan saudara, ada kalimat karena Kristus. Lalu di dalam ayat 8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita harus mengerti sebagai orang percaya, kalau kita rindu, kalau kita mau supaya pada akhirnya di ujung kehidupan kita nanti atau di kekekalan nanti kita bisa bersama-sama dengan Kristus, dengan kalimat yang dibahasakan oleh Rasul Paulus, supaya aku memperoleh Kristus, maka ada konsekuensinya. Harga yang harus kita bayar adalah kita harus berani menetapkan hati untuk melepaskan diri dari segala keterikatan dengan dunia ini. Rasul Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena apa? Karena Kristus. Perhatikan itu. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Kalau dikatakan karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, saudara, kata pengenalan di dalam ayat ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa selama kita hidup sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk mengenal bagaimana Kristus hidup di dalam ketaatan melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Bagaimana Kristus hidup di dalam penundukan diri secara penuh untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Kehidupan seperti inilah yang harus kita ikuti. Jadi kita harus belajar untuk mengenal pribadi Kristus secara sempurna. Kita harus belajar untuk melihat jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus selama hidup di dunia ini, supaya kita bisa berjalan mengikuti jejak hidupnya. Dan di sini kita harus mengerti, untuk berjalan mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh terikat dengan apapun. Rasul Paulus mengatakan, apa yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Jadi memperoleh Kristus di ujung kehidupan kita nanti, di kekekalan nanti, itu sesuatu yang bernilai tinggi yang harus kita perjuangkan selama kita masih hidup di dunia ini. Berjalan mengikuti jejak hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus, itu adalah harga yang harus kita bayar. Bahkan harga itu harus saya katakan tidak bisa ditawar. Dengan kata lain, hidup mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus itu harganya tidak bisa dikurangi. Oleh karenanya kita harus berani melepaskan diri dari segala keterikatan dengan dunia ini. Artinya kita harus berani melepaskan diri keterikatan hidup kita dengan berbagai kesenangan hidup dunia. Kita tidak boleh terikat dengan apapun, sekalipun itu kita pandang sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Tetapi saat ini kita harus sadar, tidak ada sesuatu yang lebih berharga, tidak ada sesuatu yang lebih bernilai dari perjuangan kita untuk hidup mengenakan pribadi Kristus. Jadi kita tidak hidup lagi di dalam manusia lama,
tetapi kita harus hidup mengenakan kehidupan yang baru, yaitu hidup yang benar-benar serupa dengan Kristus. Karena untuk itulah kita dipanggil. Tujuannya hanya satu, supaya pada akhirnya di kekekalan nanti kita bisa diakui sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kalau harus jujur, saat ini tidak banyak orang percaya yang mau memperkarakan akan hal ini. Perhatikan itu. Tetapi kalau hari ini kita kembali diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita harus mengambil keputusan, melepaskan diri dari keterikatan dengan apapun yang ada di dunia ini. Kita tidak boleh terikat dengan apapun, saudaraku. Apakah itu harta, kekayaan, kelimpahan, kemewahan, bahkan pangkat jabatan, kedudukan, kehormatan. Saudaraku, kita tidak boleh terikat dengan semuanya itu. Ingat, bukan tidak boleh memilikinya, tetapi jangan sampai hati kita terikat dengan apapun yang kita miliki. Sebab kalau hati kita masih terikat dengan apa yang kita miliki, maka kita menduakan Tuhan. Jadi kita harus berani mengambil keputusan, melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Kita mau terikat dengan Tuhan saja, lalu hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah Bapa di sorga, sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Hidup melakukan kehendak Bapa sampai di ujung kehidupan kita, supaya hidup kita ditemukan layak dan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu menyadarkan kami bahwa di sepanjang hari hidup kami, selama kami masih hidup di dunia ini, kami harus berjuang untuk hidup benar di hadapan-Mu. Hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah, sama seperti Kristus telah hidup, supaya kehidupan kami pada akhirnya ditemukan layak di hadapan Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.